Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi masalah keburukan. Jadi menjauhi segala keburukan. Maka kalau kita sudah tahu masalah ini, ya, dan ketakwaan itu erat kaitannya dengan pendidikan nafsu kita untuk bisa berazam yang kuat, maka nafsu itu harus terdidik. Nafsu kita harus terdidik. Dia tidak boleh kuat. Karena kalau nafsu itu kuat, maka kemauan itu akan melemah. Kemauan untuk berbuat baik itu melemah. Kemauan untuk taat itu lemah. Gitu ya. Maka di sana apa yang akhirnya kalau kita sudah ngerti masalah ini, apa yang kita takwakan? Tadi bahasa saya ya. Apa yang kita takwakan supaya kita sampai pada derajat takwa yang paling utama. Ada 5 hal, Ustaz. Ada 5 hal yang kita mohonkan kepada Allah. Semoga kalau kita jaga, akhirnya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. 5. 1. Mata. Kedua mata. Kedua, telinga. Ketiga, al-lisan, lidah. Keempat, al-qalb, hati. Yang kelima itu perut. Kalau sering khutbah Jumat kan selalu aja takwa. Tapi langkah awalnya itu apa tadi? Pendidikan nafsu. Dari nafsu ini yang dididik berapa? 5 anggota tubuh kita. Mata, telinga, lisan, hati, perut. 5 ini yang dijaga. Kita coba akan bahas sedikit, walaupun tidak mendalam. Tapi kalau bisa akhirnya dia menjaga 5 hal ini, bahasanya Imam Al-Ghazali, wa yakunu qad qama bit-taqwa al-jami'ah jami'i badanihi lillahi azza wa jalla. Maka dia sudah bertakwa dengan seluruh badannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama masalah mata. Ustaz, mata yang pertama, Ustaz. Iya, mata yang pertama. Karena dia memang yang paling dicintai oleh manusia dari seluruh anggota tubuhnya. Betul? Ya, masalahnya kita itu tidak pernah merasakan buta loh ya. Orang itu ketika kehilangan mata itu sudah kehilangan dunia. Sudah tidak bisa lagi melihat anaknya, walaupun bisa dia raba. Sudah tidak bisa lagi melihat istrinya, orang tuanya, walaupun dia bisa merabanya, bisa mendengar suaranya. Nah, itu sudah, rasanya hidup itu sudah hilang setengahnya itu. Setengah keindahan hidupnya itu hilang. Gitu. Maka mata ini menjadi suatu yang diprioritaskan di pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Wa yahfazu furujahu, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Di ayat ini itu ada 3 yang harus kita catat, Ustaz. Yang pertama itu ta'dib, pendidikan dari Allah. Pendidikan dari Allah. Wa tanbih, warning. Ada satu peringatan. Yang pertama apa tadi? Pendidikan. Kedua, peringatan. Ketiga, tahdid. Ada semacam ancaman di situ. Tahdid.
Yang pertama, ta'dib. Allah sampaikan, qul lil mu'minin, sampaikan ya Rasulullah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita sedaya niki. Yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga, menundukkan pandangannya. Ya. Jadi sudah menjadi satu konsekuensi logis kalau panjenengan itu dibina oleh orang tua atau dibina oleh guru, mestinya patuh sama apa yang menjadi nasihatnya guru, betul? Kalau punya majikan, panjangan kerja di tokonya, atau punya kepala kantor kerja di kantornya, apa yang menjadi tata tertib etika di sana dipatuhi napa mboten? Ya, dipatuhi. Kalau ditanya Ustadz terlambat masuk kantor niku haram napa mboten? Kalau tanglet panjenengan, itu haram atau tidak terlambat masuk kantor? Secara agama, nah kalau korupsi jelas haram. Korupsi waktu bahasanya ya. Kan itu. Tapi gajinya lengkap, Ustaz. Gajinya lengkap. Oke, sekarang terlambat masuk kantor jelas haram, Ustaz, ada korupsi. Nah, di kantor tidur waktu jam kerja, bukan waktu jam istirahat. Nggak ada apa-apa, terus tidur gitu. Itu dibilang korupsi waktu apa enggak itu? Etikanya kurang. Etika kerjanya kurang. Begitu kan bahasanya. Etika kerja. Dia tidak beretika di dalam kerjanya. Kan gitu. Hal ini juga sama, Ustaz. Allah sampaikan qul lil mu'minin, ini sebagai bentuk etika, pengajaran tata tertib yang harus didahulukan. Kan gitu. Sehingga kita di hadapan Allah SWT itu dilihat. Orang yang bisa mengendalikan matanya, ini akan dibuka mata hatinya. Orang yang dibuka mata hatinya, maka dia akan punya akses kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ini hal yang pertama sebagai pendidikan. Yang kedua, tanbih, satu warning, satu peringatan dari Allah SWT. Allah sampaikan, dzalika azka lahum, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Kata suci di sini maksudnya ada dua hal. Yang pertama adalah at-taharu liqulubihim. Jadi kata zakah, azka itu maksudnya suci. Yang demikian itu akan lebih suci, menjaga hatinya. Begitu Ustaz? Menjaga hatinya. Jadi hatinya itu tidak sibuk sama selain Allah Subhanahu Ta'ala. Di hati yang kayak gini akan lebih mudah untuk beribadah. Untuk bisa khusyuk itu gitu. Salah satu syaratnya dia punya apa istilahnya, kontrol terhadap matanya. Yang kedua maknanya adalah anma li khairihim wa akthar. Kata zaka azka itu di dalam artian yang lain. Kalau pertama tadi suci, yang kedua itu adalah tumbuh, berkembang. Kata zakat itu bertumbuh, berkembang. Itu. Maka apa yang kita berikan kepada Allah berupa zakat itu dikembangkan oleh Allah sampai 700 kebaikan. Begitu Isa? Maka ketika kita juga menjaga pandangan kita ini, maka akan banyak kebaikan yang Allah berikan. Akan banyak kebaikan yang Allah berikan. Mensucikan hatinya, kemudian memperbanyak ketaatan dan kebaikannya. Di sana, di dalam salah satu rahasia orang bisa bertahajud, para ulama itu menyampaikan salah satu syaratnya adalah
Bagaimana orang itu di siang harinya bisa mengendalikan mata. Kalau di siang hari matanya ini jatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari itu menjadi berat untuk bisa tahajud. Beratnya luar biasa. Karena orang yang tahajud itu da'bus shalihin, mereka yang hatinya memang siap. Mereka yang hatinya memang siap, yang hatinya memang dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi introspeksi kita seluruhnya. Kenapa akhirnya kita hari ini kok susah untuk melakukan banyak-banyak kebaikan, padahal kebaikan itu ada di depan mata kita. Mungkin ini pandangan ini kurang kita jaga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, iyyakum wan nadhrah, hati-hati dengan pandangan. Fa innaha tazra'u fil qalbi syahwah, karena dia akan menanam di dalam hati kita itu syahwat, keinginan yang buruk. Wa kafa biha li sahibiha fitnah, dan itu akan menjadi cukup, pandangan itu akan menjadi suatu ujian yang berat untuk dirinya. Dhinnun al-Misri, beliau memberikan nasihat bagaimana ni'ma hajibus syahwat, sebaik-baik yang bisa membentengi kita dari syahwat kita itu adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Panjenengan bisa tahan pandangannya, syahwat itu tidak akan berkoar-koar. Itu bahasa Indonesia. Ya, dari mana ketertarikan? Kalau bukan dimulai dari mata, gitu ya. Mata, betul? Mata. Yang terakhir tahdid, ancaman dari Allah. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat, yaitu orang-orang yang beriman tadi. Ini hati-hati. Ini yang diajak ngomong nih bukan orang kafir, orang yang iman, orang yang dia itu yakin kepada Allah. Diajak bicara, wahai orang yang beriman, hati-hati. Perbuatanmu itu saya tahu. Ini kan ancaman. Pak, kita itu dengan iman kita ini masih diharapkan untuk terus dijaga, maksudnya Ustaz. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Tadi Allah sampaikan di surat Ghafir ayat 19. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang dipendam oleh hati kita. Ini tahdzir. Dan bagi orang-orang yang ngerti bahasa Arab, ini keras. Ini keras. Panjenengan misalnya masuk bangunan, di depan sebelum masuk itu sudah dikatakan dilarang. Bangunan ini memiliki CCTV. Mampus panjenengan itu. Gak bisa macam-macam sudah. Iya kan? Panjenengan takut sama CCTV-nya? Atau siapa yang mengendalikan CCTV? Gitu. Semua gerak-gerik panjenengan itu terpantau. Mau ngapain kan akhirnya jadi repot ya. Jadi agak mikir dua kali itu. Pernah kita masuk di satu gedung pemerintahan, ada tulisannya itu. Bangunan ini dilengkapi dengan CCTV. Itu begitu rapat, ya. Rapat itu HP itu digeletakin begitu saja, dan nggak ada yang berani ngambil. Itu HP-nya mahal-mahal padahal itu. Nyentuh aja nggak berani. CCTV. Lah kita itu lebih takut sama CCTV atau Allah Subhanahu wa taala sebenarnya gitu. CCTV. Maunya di desa ini ada CCTV setiap pojok itu supaya akhirnya orang itu ya
agak-agak mikir mau maksiat kan gitu ya. Subhanallah. Ya Allah sampaikan, innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi liman khafa maqama rabbi. Ayat ini berfungsi akan bekerja bagi mereka yang benar-benar memiliki rasa takutnya kepada Allah. Kalau tidak punya takut, ayat ini tidak akan berfungsi. Dan kata khabirum bima yasnaun itu berfungsi bagi mereka yang beriman. Ya, bagi yang tidak beriman, ya ayat ini cuma numpang lewat aja. Dan cuma numpang lewat. Rasulullah sampaikan di hadis yang lain, Inna an-nadhra ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Kalau kita ditanya, Ustaz, yang paling menarik bisa menggerakkan syahwat panjenengan di antara semua makhluk Allah ini, yang indah-indah, yang paling bisa menggerakkan itu apa? Uang atau cewek? Cewek ya? Sepakat? Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya Pak Bun, Mbah ya. Lihat cewek hari ini masih mau. Adzaqahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurru. Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasakan pada dirinya kenikmatan ibadah, rasa ibadah yang membuat hatinya itu bahagia. Artinya kalau mau diambil secara kebalikannya, kalau kita tidak bisa menahan pandangan ini, maka itulah yang hal atau faktor yang paling kuat menjadikan kenapa kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Masuk takbir galau, setelah salam tambah galau. Masalahnya tidak selesai. Padahal salat itu, Ustaz, dengan seluruh keindahannya, itu bisa menjadikan seseorang itu bahagia, tenang. Orang sholat, efek yang paling pertama kalau sholat itu betul, batin zahirnya, efek yang pertama diberikan itu tenang. Dan itu dimulai semenjak dia akan melakukan, bukan setelah. Begitu dia Allahu Akbar, kondisi hatinya di sana memang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi backgroundnya dia sudah bisa menahan pandangannya, itu langsung tenang, itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hatinya saat itu juga. Soalnya itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala di balik salat, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan fisik itu yang gitu. Kita itu yang kita mohonkan itu sebenarnya di balik ibadah kita itu ada kenikmatan, ada kenikmatan, ada keindahan yang kita rasakan gitu ya. Dan ini menurut disampaikan bagi para ahli ibadah, para ahli ilmu, ada syai'un mujarrabun alimahu wa tahaqqaqahu man amila bihi. Jadi ini kalau kita ditanya, Ustaz, supaya bisa merasakan ibadah itu nikmat, nah ini jawabannya. Keep your eyes. Jaga pandangan. Jaga pandangan terhadap sesuatu yang Allah harapkan di sana. Dan gitu. Ini yang hal yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah untuk berikut-berikutnya terkait dengan telinga, insyaallah kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Dan ini kita amalkan dulu seminggu ini, nahan nggak ngelihat yang haram-haram seperti bicara nih. Wah, itu yang paling susah, Om. Paling susah Mas Catur. Lah berhadapan pas sing tuku mbakone lah
semok dikit kan gitu ya. Pakaiannya agak ketat kan susah. Nuwun sewu. Ngasih sembakonya sambil nunduk-nunduk gini kan susah itu. Nah itu gimana Ustaz? Sehingga panjenengan itu sudah berusaha. Ya juga jangan pasang lah ya. Wanita cantik dilarang lewat sini ya. Wah itu serem itu ya. Semuanya Allah SWT mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. 3 hal tadi ya. Tadi pendidikan, yang kedua apa? Peringatan, yang ketiga ancaman. Ini 3 ayat ini. Dan kemudian di sana ada hal yang paling di antara sekian keindahan yang memang kita harus jaga tadi. Ya, ada ra'sihim, bagi laki-laki itu adalah wanita. Tapi di sini juga nanti wanita juga disampaikan. Wanita nanti di ayat setelahnya wa kullil mu'minat, dan katakan kepada mereka wanita yang beriman juga untuk menundukkan pandangannya. Ternyata laki-laki yang punya syahwat, wanita yang punya syahwat. Tapi di sini rahasianya ada Ustaz. Kenapa yang didahulukan laki-laki, tidak wanita? Nah, kenapa yang didahulukan laki-laki tidak wanita? Karena di sana laki-laki itu harus kita tahu ya, dia adalah makhluk visual. Secara psikologis, fisiologis, manusia itu dia makhluk visual. Laki-laki khususnya makhluk visual, sehingga pandangannya itu mudah teralihkan. Pandangannya mudah teralihkan. Maka akhirnya yang dikenal pintar selingkuh itu cewek apa cowok? Hah? Duanya. Laki-laki, cowok. Gitu. Wanita tidak akan terjadi perzinahan di sana. Kenapa? Kalau wanitanya akhirnya menutup diri. Artinya wanita itu lebih mampu untuk tidak berselingkuh sebenarnya. Kalau laki-laki, selama ada kesempatan, Pak Ustaz. Iya. Selama ada kesempatan dan memungkinkan, dia akan lakukan. Ini salah satu kenapa Allah dahulukan laki-laki dulu baru wanita. Jadi wa kullil mu'minin, nanti baru wa kullil mu'minat. Yang kedua itu untuk para wanita. Tapi semuanya dapat porsinya. Tetap disuruh tundukkan pandangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru kalamina anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.